Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani, kembali lagi bersama saya di channel Berkah Tani 39. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang bagaimana cara membuat sekam bakar dari sekam mentah menggunakan sistem cerobong asap. Oke, sahabat tani, langsung saja apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat sekam bakar. Yang pertama yaitu kita siapkan sekam padi. Yang kedua yaitu kawat. Di sini sudah ada kawat yang sudah saya bentuk bulat seperti cerobong. Ini penampakannya sahabat tani. Nah, kawat ini bisa didapatkan sahabat tani di toko material terdekat. Untuk harga relatif terjangkau ya sahabat tani. Mungkin harga bisa menyesuaikan masing-masing daerah. Kebetulan kalau di sini saya tadi membeli kurang lebih ukuran 1 meter itu dengan harga 20.000. Jadi bisa dibuat banyak cerobong. Karena di sini kita hanya membuat kurang lebih 1 karung sekam bakar, jadi hanya membutuhkan 1 cerobong. Nah, sahabat tani, setelah tadi kita siapkan bahan atau peralatan apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat sekam bakar, langsung saja bagaimana caranya kita membuat sekam bakar. Nah, sahabat tadi, langsung saja ini si cerobong asap ini tadi sudah saya berikan kertas untuk nanti pada saat kita pembakaran kita menggunakan kertas ya sahabat tani. Di sini sudah ada kertasnya. Kita berdirikan, upayakan posisinya itu lurus ya sahabat tani. Upayakan posisinya lurus. Jadi pada saat kita pembakaran itu hasilnya maksimal ya sahabat tani seperti ini. Oke sahabat tani, selain sahabat tani bisa menggunakan kertas untuk pembakaran, sahabat tani juga bisa menggunakan daun kering. Jadi selain kertas bisa menggunakan daun-daun kering seperti contohnya daun pisang yang sudah kering bisa digunakan oleh sahabat tani. Baik sahabat tani, setelah dirasa cukup kokoh si cerobong ini berdiri tegak lurus, langsung saja kita tuangkan sedikit demi sedikit si sekam atau gabah dari kulit padi itu. Usahakan si cerobong ini posisinya ada di tengah ya sahabat tani. Nah, ini sahabat tani dari 1 karung kita tuangkan setengah terlebih dahulu ya sahabat tani. Jadi kita bakar dulu. Nanti kemudian pada saat si api ini sudah menyala, kita tuangkan si sekam ini 1 karung ini semuanya ke sini. Jadi kita nyalain dulu apinya ya sahabat tani. Langsung saja kita nyalakan apinya. Kita tunggu supaya si api ini benar-benar nyala merata ya sahabat tani. Nah, kalau misalkan dirasa sudah akan menyala si api ini, kita tambahkan sedikit demi sedikit si sekam bakar ini ke dalam cerobong asap yang kita buat. Jadi supaya nanti si pembakaran
sekam ini merata ya sahabat tani. Upayakan si cerobong asap ini posisinya tetap di tengah ya sahabat tani, supaya si pembakaran sekam ini terbakar semuanya ya, merata sahabat tani. Nah, inilah proses sementara dari pembuatan arang sekam ini. Oh iya sahabat tani, jangan lupa kalau misalkan sahabat tani membuat sekam bakar, diusahakan pada saat pembakaran seperti ini, pada saat sudah terbakar, jadi sahabat tani harus sering mengontrol. Kenapa? Kalau misalkan kita tinggal kelamaan, bisa jadi si sekam bakar ini bukan jadi sekam, malah jadi abu. Jadi kalau misalkan sekam bakar itu kan pada saat pembakaran itu posisinya atau bentuknya masih kayak sekam, tapi dia udah hitam, udah terbakar tapi tidak jadi abu. Langsung saja sahabat tani, kita tunggu beberapa jam, nanti kita lakukan penyiraman. Oke sahabat YouTube, inilah kondisi sekam yang tadi kita bakar. Ini sudah mulai sudah mulai terbakar seluruhnya. Inilah kondisinya. Setelah kita menunggu kurang lebih beberapa jam, ini si sekam ini udah hampir merata terbakarnya. Jadi langsung saja sahabat tani, setelah ini kita buka cerobongnya, kita lepaskan dari sekam yang kita bakar, kemudian kita aduk sekam ini supaya hasilnya merata. Setelah kita aduk, kemudian kita siram. Perlu diingat sahabat tani, untuk menyiram sekam bakar itu dibutuhkan air yang cukup banyak ya sahabat tani. Karena pada saat kita membuat sekam bakar itu, si sekam itu tidak mudah hilang apinya atau hilang sisa pembakaran pada sekam bakar itu sendiri. Jadi langsung saja kita lepaskan cerobongnya, kemudian kita aduk. Setelah kita aduk, kita siram. Oke sahabat tani, setelah kita rasa si sekam ini sudah terbakar seluruhnya, kemudian kita lepaskan cerobong asap ini dari tumpukan sekam bakar ini. Kemudian setelah kita melepaskan cerobong asap ini, kita aduk-aduk kembali si sekam bakar ini supaya dia matang merata. Jangan lupa aduknya harus merata ya sahabat tani, biar hasilnya maksimal. Jadi menyiramnya itu lumayan agak lama. Harus benar-benar si sekam ini benar-benar benar-benar tidak meninggalkan api yang bekas sisa pembakaran. Jadi harus benar-benar ekstra banyak ya sahabat tani. Kalau misalkan sahabat tani membuat sekam bakar, itu airnya harus benar-benar banyak. Kita siram terus merata
supaya si sekam ini benar-benar dingin, hilang dari api, benar-benar dingin, dan si apinya sudah tidak ada lagi di tumpukan sekam. Karena perlu diingat sahabat tani, kalau misalkan sahabat tani membuat sekam bakar, pada saat penyiraman itu kurang, itu bisa membuat si sekam bakar ini bukan menjadi sekam, malah menjadi apa ya? Kalau di sini sering disebutnya abu. Jadi malah jadi abu nantinya, tidak berbentuk sekam lagi ya sahabat tani. Terus kita siram. Oke sahabat tani, inilah sekam bakar yang setelah jadinya ya sahabat tani. Bisa dilihat ini kondisi dari sekam bakar itu sendiri ya sahabat tani. Setelah tadi kita menyiramnya dengan cukup lama, inilah kondisinya saya sahabat tani. Bisa dilihat sekamnya sangat bagus ya sahabat tani. Nah, bisa dilihat sahabat tani, ini hitam ya, masih berbentuk sekam juga sahabat tani. Inilah sekam yang kita buat tadi ya sahabat tani. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.